Kan bahwa Tuhan saya itu ada. Jadi Tuhanmu adalah perasaan gitu. Bukan dirasa dengan apa. Dalam artian ada tapi tidak terlihat. Antara ada dan tiada. Aku juga sering ngerasa ya. Kalau aku ke jalan-jalan sepi, aku suka ngerasa ya. Ada setan-setan di sekelilingku. Apa kayak gitu kira-kira rasanya? Takut merinding gitu. Gimana coba. Jelaskan dulu. Aku penasaran. Bukan lagi. Kayak gimana tuh? Misalnya Bunda pergi ke suatu tempat. Nah, ngerasa ada sesuatu makhluk kan. Nggak bisa lihat nih, tapi ada makhluk nih. Seperti setan kan. Nah, seperti setan. Nah, gimana cara Bunda ini menghadapi makhluk ini? Gimana Bunda bisa melihat yang tak terlihat ini? Bentar ya, Bunda kena Bennett. Kencangkan tap-tap kalian, boy. Ini ada yang kesetanan di bawah. Kena Bennett aku. Selebam. Aduh, tap-tap boy. Banyakkan lagi kalian tahap kayak kalian sombong gitu. Tap-tap boy. Banyakkan lagi kalian tahap kayak kalian sombong gitu. Tap-tap boy. Banyakkan lagi kalian tahap. Bentar ya. Niko kayaknya Niko bawa jin ya ke sini ya, kanan ya. Langsung ke Bennett aku, si Slebe. Ya, aku kena 2 pelanggaran tapi kena hapus tiba-tiba gitu. Oke. Tunggu. Habis ancam Jadi cemana tadi kok kayak perasaan takut itulah Tuhan. Cemana kayak gimana? Ya, yang melawan rasa takut itu tandanya adanya Tuhan. Yang melawan rasa takut. Emang siapa yang bisa melawan rasa takut? Ya Tuhan sendiri. Tuhan memberi apa namanya keberadaannya itu bahwa ini Tuhan ada yang gitu Bun. Memberi keberadaannya rasa takut itu hilang. Lah dia aja wujudnya kayak gimana kita nggak pernah tahu cuy. Gimana wujudnya aja aku nggak pernah tahu gitu gimana. Aku cuma nanya ini loh, Tuhanmu itu wujudnya itu seperti apa gitu. Halo. Bang Tadat kiri, oi. Itu tidak dengan itu dia. Gimana? Halo? Nggak ada suaranya cuy. Ya Bu. Cek 1 2 3. Coba jelaskan dulu Tuhanmu itu seperti apa. Tuhanmu dikatakan Wujud. Wujud Tuhan, wujud malaikat, wujud manusia itu beda Bun. Cuma tihiti. Terus? Ya wujud Tuhan tuh kayak gimana? Yang kutemu itu Tuhan. Tidak seorang pun yang bisa melihat wujud Tuhan ya. Selain hanya bisa merasakan. Terus wujud manusia kan bisa langsung merasakan. Kalau kamu katakan tidak ada seorang pun yang bisa melihat wujud Tuhan. Jadi kalau terang itu gimana? Cahaya itu. Terang itu bukan wujud ya. Misalnya lampu. Terang itu apa? Misalnya lampu Bun. Lampu ini wujudnya lampu. Jadi ketika lampu ini memberikan cahaya, terus apakah cahaya itu wujud? Bukan. Anda tadi ngomong-ngomong tasawuf, Anda tahu nggak arti wujud apa? Wujud itu keberadaan. Iya. Terang itu ada nggak saya tanya?
Terang ada. Ya udah, kenapa kau bilang terang bukan wujud? Gimana lah kau? Dalam artian gini, Kau tuh nggak ngerti wujud ya, itu kau. maksudnya kan yang dimaksud wujud itu kan bentuk, mungkin kan bentuk. Ada, wujud itu artinya ada, bukan bentuk. Bentuk dengan wujud lain. Gimana ngomongin tasawuf? Kok tasawuf sampai mana sih kau? Saya Coba. kan memahami. Saya pikir Bunda nggak pahami tentang wujud itu. Alah. Udah sampai mana lah kau belajar tasawuf? Makanya dikatakan apa wujud Tuhan. Nah, masih nanya kalau udah tahu wujud itu ada, kenapa harus ditanya lagi keberadaannya kalau kan kau nggak gitu. tahu kan arti wujud itu apa kan? Kenapa kamu mengatakan Saya tahu. itu bukan wujud? Lalu kalau kamu tahu wujud, kenapa kamu bisa-bisanya mengatakan terang itu bukan wujud? Aneh nggak kau? Nah, kan lebih aneh itu kalau Bunda tahu itu wujud ada, kenapa nanya lagi keberadaannya kan gitu. Ya kan saya mau ngecek kau itu tahu apa tentang Tuhan. Nah, saya pikir Bunda tahu, saya pikir Bunda itu mengartikan bahwa wujud itu bentuk gitu. Itu kau yang memikirkan itu, aku nggak pernah berpikir gitu. Itu Nah, kalau tidak, pemikiran kalau orang yang tidak nggak pernah memikirkan belajar. gitu, kenapa Oke, harus ditanyakan gini. lagi gitu kan? Iya, karena kamu aja salah dalam mengerti arti wujud. Kau yang salah. Nah, saya masuk ke pikirannya Bun Oke, sebenarnya. kalau Allah itu ada, kalau Tuhanmu itu ada, seperti apalah keberadaannya? Seperti apa keberadaannya? Hah? Masa udah belajar tasawuf kayak gini? Ya, keberadaannya seperti yang Bunda Gata tadi bilang, sepertinya misalnya menghilangkan rasa takut, itu membuktikan adanya Tuhan, itu keberadaan. Rasa takut itu ada pada manusia, bukan pada Tuhan. Iya, ada pada manusia karena berkat adanya Tuhan. Sabar. Kau bilang tadi rasa takut membuktikan adanya Tuhan. Ya, saya baru tahu Tuhanmu ketakutan. Mana ceritanya? Rasa takut itu adalah Tuhan, adalah keberadaan Tuhan. Tuhanmu kapan? Takut sama siapa Tuhanmu? Coba. Tadi kan ceritanya Bunda yang merasa ketakutan kan? Apa saya Tuhan artinya? Bukan begitu. Oke, Bang, saya tanya, Bang. Bunda Kamu yang merasa manusia? ketakutan dengan Kamu adanya manusia? Tuhan. Oke. Kamu manusia? Ya betul. Punya rasa takut? Punya. Oh, berarti kau Tuhan? Begitu konsepnya. Gini. Kamu menjelaskan keberadaan Tuhanmu aja kau pakai rasa takut gitu loh. Makhluk yang memiliki Gini, rasa Bang. takut. Jangan biarkan Tuhanmu itu bergantung kepada manusia. Jelaskan Tuhanmu itu tanpa ketergantungan terhadap dirimu gitu loh. Kamu menjelaskan keberadaan Tuhanmu, eksistensi Tuhanmu, bukan keberadaanmu. Tolong kalau dia berdiri sendiri, jelaskan dia secara utuh. Jangan bawa-bawa perasaanmu. Kalian saya bilang, kalau Tuhanmu itu eksis, dia nggak butuh orang lain untuk eksis. Coba jelaskan aja Tuhanmu, keberadaan Tuhanmu. Nggak usah bawa-bawa dirimu seolah-olah Tuhanmu itu butuh kau gitu loh. Serius kau. Jangan bawa dirimu, jangan bawa perasaan takutmu. Lah nggak ngerti apa-apa. Belajar tasawuf gimana sih kau? Contohnya, Bunda memakai mobil. Saya kan nanya eksistensi Tuhanmu, Bang. Jangan bawa analogi, Bang. Bisa nggak Tuhanmu itu nggak bergantung sama analogi? Nggak usah pakai contoh. Jelaskan dianya, zatnya dia, wujudnya dia. Nggak usah bawa yang lain gitu. Ini lucu gitu loh. Kalau Tuhanmu eksis, dia ada, biarkan dia ada dengan sendirinya. Jangan bawa-bawa ciptaan, jangan bawa-bawa alam, jangan bawa-bawa saya. Bawa dirinya sendiri. Saya aja kalau eksis ya. Aduh, ada telepon lagi. Ya saya aja kalau eksis ya. Saya buktikan diri saya sendiri gitu loh. Dengan menyatakan nama saya ini loh. Saya ini loh. Saya begini. Diri saya yang saya jelasin. Tolong eksistensi Tuhanmu, biarkan diri Tuhanmu yang dijelasin. Bisa nggak? Capek. Nggak akan bisa.
Ya, padahal Bunda tadi sudah mengatakan bahwa wujud itu ada. Kalau sudah tahu ada, kenapa dipertanyakan lagi kan gitu? Seperti apa wujudnya? Saya tanya. Seperti apa keberadaannya itu loh? Kamu jelaskan keberadaan Tuhanmu, bukan keberadaan makhluk. Saya kasih contoh. Saya punya ini, saya akan jelaskan keberadaan ini. Saya nggak perlu ini, saya nggak perlu ini untuk menjelaskan ini. Biarkan dia berdiri sendiri, gitu loh. Ngerti nggak sih kamu? Ih capek ya nengoknya ya. Biarkan dia menjelaskannya sendiri. Ini yang kamu jelaskan. Kalau saya menanyakan satu objek ini, kamu nggak perlu ini, kamu nggak perlu ini, gitu loh. Paham nggak? Jelaskan keberadaan dia. Ini ada. Tolong jelaskan dia. Ini ada, ini wujud. Itu loh. Lah kau nggak ngerti-ngerti apa sih? Kau nggak tasawuf entah dari mana kau nggak ngerti apa-apa. Ilmu marifat udahlah. Apa-apa. Data budak nih. Apa lagi lah. Lagi lah. Sabar ya.